Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pada malam hari ini akan kembali merenungkan firman Tuhan yang sesuai dengan SBU Bacaan Malam. Kita akan merenungkan Injil Lukas pasal 13 ayat 14 sampai ayat 17. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyakit bungkuk atau yang dalam bahasa medis disebut kifosis membuat penderitanya memiliki kelengkungan punggung itu 50 derajat. Jadi kalau misalnya kita yang tidak memiliki sakit bungkuk, itu kan pundak kita lurus, punggung kita bisa tegak seperti ini. Tapi untuk mereka yang menderita penyakit bungkuk atau kifosis, ini kelengkungan punggung mereka 50 derajat. Jadi mereka tidak bisa tegak, benar-benar melengkung 50 derajat. Bahkan orang-orang yang sakit bungkuk ini tidak bisa melihat ke atas. Mereka hanya bisa melihat ke bawah, kiri, dan juga ke kanan. Pada umumnya penyakit ini tidak menimbulkan banyak masalah. Hanya sedikit masalah dan bisa diatasi lewat terapi dan juga menggunakan penyangga punggung. Tapi kalau sampai kepada tahap yang menyusahkan atau membuat penderitanya kesusahan, biasanya ada kondisi lain yang menyertai, seperti ada rasa nyeri dan juga gangguan pernapasan. Penyakit bungkuk atau kifosis ini bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya posisi duduk yang tidak tepat atau sering mengangkat beban yang berat di sekitar punggung dan juga bahu. Atau mungkin karena mengalami kelainan tulang belakang pada saat remaja. Atau karena memang sejak dalam kandungan itu sudah mengalami kelainan tulang punggung. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada hari ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang menderita penyakit bungkuk atau kifosis ini selama 18 tahun. Alkitab mencatat bahwa perempuan yang sakit bungkuk ini dikarenakan dia dirasuki oleh roh. Kita dapat membacanya dalam Lukas pasal 13 ayat 11. Alkitab juga mencatat perempuan ini bahkan tidak bisa berdiri dengan tegak. Kita juga bisa membayangkan perempuan ini tidak bisa melihat ke atas, hanya bisa melihat kiri kanan, jalannya juga pasti susah. Dan kita bisa membayangkan bahwa perempuan yang dikisahkan dalam bacaan kita ini pasti sangat menderita. Ketika perempuan itu ada di dalam bait Allah, Yesus melihatnya. Dan seperti yang kita dapatkan dalam bacaan Alkitab, Yesus memanggil perempuan itu dan Yesus menyembuhkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tindakan Yesus yang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat menyebabkan munculnya kemarahan dan teguran yang dilakukan oleh kepala rumah ibadat. Hal tersebut, kemarahan yang dialami oleh kepala rumah ibadat itu dikarenakan adanya larangan untuk melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepala rumah ibadat itu beranggapan dan memiliki pemahaman bahwa proses penyembuhan atau peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus adalah suatu pekerjaan. Padahal salah satu larangan dalam hari Sabat adalah mereka tidak boleh bekerja. Ketika Yesus menyembuhkan perempuan ini, itu dianggap sebagai suatu pekerjaan. Makanya kepala rumah ibadat ini marah dan juga memberikan teguran kepada Yesus. Padahal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Sabat tidak melarang seseorang untuk bisa menolong orang lain, atau dalam peraturan hari Sabat tidak ada larangan untuk melakukan pekerjaan yang darurat. Oleh sebab itu, dalam hal ini penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus tentu tidak melanggar peraturan hari Sabat. Setelah mendapatkan teguran dari kepala rumah ibadat, Yesus menegur balik. Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Mengapa? Karena sebenarnya mereka adalah orang-orang yang terlihat benar-benar taat dan patuh pada
peraturan-peraturan hukum Taurat termasuk dengan peraturan hari Sabat, padahal aslinya tidak. Mereka diam-diam juga melanggar peraturan hari Sabat itu. Pelanggaran yang mereka lakukan adalah mereka menggembalakan lembu dan keledai, mereka menggembalakan hewan-hewan peliharaan mereka dan memberi hewan-hewan itu minum atau makan. Ketika Yesus menegur mereka, apakah Yesus melarang orang-orang itu untuk memberi makan atau minum hewan peliharaannya? Tentu saja tidak, sebab hewan-hewan itu butuh makan dan minum untuk kelangsungan hidup mereka. Akan tetapi, teguran yang Yesus berikan untuk membuka pikiran dan juga hati kepala rumah ibadat atau orang-orang yang juga hadir di situ untuk mendengarkan pengajaran Yesus, supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang kaku, supaya mereka tidak menjadi pembohong yang seakan-akan taat padahal tidak. Dan teguran Yesus itu untuk menghancurkan kesombongan mereka sehingga mereka bisa untuk peduli pada sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tujuan utama Yesus menyembuhkan orang yang sakit bungkuk pada hari Sabat adalah supaya orang-orang yang melihat peristiwa itu punya kepekaan untuk bisa peduli pada mereka yang membutuhkan pertolongan. Bersikap peduli, perhatian, dan memberi pertolongan pada yang membutuhkan adalah tindakan yang tidak boleh dilarang, sebab itu situasinya mendesak. Menolong orang lain pasti karena orang yang hendak ditolong itu benar-benar butuh bantuan dan dalam kondisi yang terdesak. Begitupun dengan menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang sakit butuh kesembuhan. Kesembuhan itu hal mendesak yang harus didapatkan oleh orang yang sakit itu. Dan Yesus dalam pengajarannya ingin menghancurkan pola pikir bahwa menolong seseorang itu punya hari-hari tertentu atau punya waktu-waktu tertentu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Yesus yang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, kita juga diingatkan untuk dapat menolong sesama, untuk dapat memperhatikan sesama, untuk dapat memperlihatkan kepedulian pada sesama kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Menolong sesama, peduli pada sesama tidak pakai syarat. Hari Senin sampai Jumat, Minggu tidak boleh. Atau Minggu saja, Senin sampai Jumat tidak perlu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengajar tentang kasih, tidak ada keterangan bahwa kasih itu tidak boleh dilakukan pada hari tertentu, atau hanya boleh dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Kasih itu lebih diutamakan dan harus kita lakukan. Oleh sebab itu, mari kita beri pertolongan. Kapan saja pertolongan itu dibutuhkan, siapa saja yang membutuhkannya. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.